Assalamualaikum Mbak Riri. Waalaikumsalam. Ya, Apakah sudah suara kedengaran. saya udah kedengaran ya? Ya, Oke, kedengaran. Ya, sampun. ya. Cih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Yai, Nyai, terus nih, Ustaz, Ustazah, Bapak Ibu, sehat sekalian yang saya katakan. Mohon izin, kebetulan di hari ini, hari Selasa, kami dari bidang pemasaran Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur mendapatkan mandat untuk memberikan materi untuk sharing-sharing terkait pemasaran produk Buan Pesantren, uh, Buan Pesantren produk. Uh, izin, saya mau coba share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat ini, Bapak Ibu, Mas Randy? Sudah Mbak, sudah. Bagus ya. Mohon izin ini kami langsung mawon ya. Nah, seperti hari ini tidak ada Gus biasanya kan beliau membuka. Dan ini langsung aja mungkin kita sambil ngobrol, sambil memulai materi ya. Ah, cie. Nah, kebetulan mungkin beberapa minggu lalu juga sudah ada pembahasan mengenai pemasaran produk, produk untuk opok, dengan khusus. Nah, hari ini kita juga lebih mengarah kepada optimalisasi dari pemasaran itu sendiri, baik digital, secara online maupun secara offline-nya juga. Nah, sebelumnya, hmm, kita mulai dari kondisi perekonomian UMKM di Jawa Timur. Nah, sebagaimana Jawa Timur ini saat ini dianggap dan di-branding menjadi center of gravity, yaitu gerbang baru Nusantara. Karena apa? Karena memang di sini di Jawa Timur mendapat ada banyak sekali dua kawasan ekonomi kreatif, ada 12 kawasan industri, satu kawasan industri halal, ada 7 bandara, 37 pelabuhan, 12 ruas jalan tol. Jadi kesempatan-kesempatan ini atau sarkas ini itu hampir 80% logistik di 19 provinsi Indonesia disuplai dari Jawa Timur. Jadi pasar pemasaran produk-produk UMKM itu di Jawa Timur sangat terbuka lebar. Dan untuk visi pembangunan daerah di Dinas Koperasi UKM Jawa Timur berkontribusi pada misi yang kedua yaitu Jatim Kerja, di mana misi kerja ini adalah untuk memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan perusahaan baru, pengembangan ekonomi kreatif, investasi, stabilitas ekonomi. Dan jadi produk-produk OKOP ini, produk UMKM juga selalu kami perhatikan bagaimana pemberdayaannya karena ini akan uh, mengangkat untuk misi Jatim Kerja. Dan ini Bapak Ibu untuk kontribusi dari koperasi UMKM sendiri terhadap ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2024 itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, yaitu ada peningkatan sebesar 1,25%. Di mana diprediksi kontribusinya sebesar 60,43% itu adalah PDRT Jawa Timur. Kemudian
Untuk data UMKM di Jawa Timur sendiri, kita masih memakai data sensus ekonomi tahun 2016 dan juga pertanian antar sensus 2018. Bu Riri, mohon izin Bu Riri, untuk Ya, PPT-nya bisa ini presentasinya bisa dibesarkan. Ini yang ada gambar buku sebelahnya itu Bu Riri. kedap. Ya, diperbesar mawon. Yang gambar buku pojok kanan itu sebelah kanannya lagi, sebelahnya Oh, ini sudah. ya, Yang ini kan yang kanan di slide ini dibesarkan ya. presentasinya. Oh, di tempat saya kok di depan. Oke. Kecil ya Mas Ian ya, ngapunten. Iya, masih kecil. Lah Ini itu sudah. ya, Nah, ini sapot. Ini sudah belum ya? belum muncul, belum muncul. Oh, belum. Belum. Oh, di tempat. Diklik mungkin, Mbak. Oke. Sudah. Iya, sudah saya klik sebentar. Saya coba lagi ya. Saya coba. Ini bagaimana? Sudah belum? Mas Randy? Belum, masih Oh, belum kecil. ya? Oh, masih kecil, kedap, kedap. Saya coba lagi. Apakah sudah? Sampun. Oke, Sudah, sudah. sudah. Tapi kok saya nggak bisa jalan ya? Mas. Kembali kecil lagi. Balik kecil lagi. Iya. Ngapunten. Kedap. Sebentar. Nagkila ako din. Mon kanta nakikita ng imon buti ang po.
Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini tadi kami coba kok nggak bisa, jadi saya minta tolong Mas Randy buat ngoperasionalkan. Apunten ini, sekadap biar dibantu sama Mas Randy. Sudah tampil nggih? Cuman Ya, kemarin sampun, sampun tampil. kita berkunjung ke rumah Yusuf Basit ya. Ya, Terus Basit itu bilang, terus ini disuruh anu teman-teman W3K disuruh mengumpulkan map ya, ya wes sampe belikan, jadi belikan kafe. di slide Terus ini CPNS Mas itu Randy bangun tuku bisa, pemberdayaan kok UMKM-nya. waktu itu sama ngomong ditumbasnya bisa nggak pasti kak riwari wingi kono kafe W3K. Jadi kan kon ngeterno rono. Mas Randy minta tolong untuk di slide pemberdayaan UMKM. Next, oke, next lagi. Ini tadi sudah. Oke, next. Yap. Nah, untuk program pemberdayaan UMKM di Jawa Timur melalui Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur, ini sudah pasti sudah sering juga Bapak Ibu sudah sering mendapatkan informasi ini juga, tapi saya juga akan tetap memberikan informasi serupa. Tadi balik lagi dulu Mas Randy. Balik dulu back sebelumnya. Sebelumnya Mas Ren. Sebelumnya. Sebelumnya lagi. Nah, ini ada bidang kelembagaan, pengawasan. Ada juga bidang produksi, akses produksi, akses pembiayaan, akses pemasaran, dan SDM. Di sini kita akan mengerucut kepada akses pemasarannya. Jadi kenapa pemasaran ini penting ya Bapak Ibu? Pastinya Bapak Ibu sudah memiliki produk, sudah sukses memiliki tenaga kerja sekian banyak, bahkan juga memproduksi tontonan ataupun sudah kuintalan seperti itu. Jadi bagaimana untuk optimalisasi pemasarannya, karena banyak sekali Bapak Ibu UMKM yang sudah bisa berproduksi namun terhambat dalam pemasarannya, dan juga sering kali itu pemasaran dianggap sebagai ujung tombak dari sebuah usaha. Nah, next Mas Randy. Baik, sebelumnya kita juga akan membahas pemasaran itu sendiri adalah aktivitas ya Bapak Ibu, sebuah proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan dan masyarakat umum terhadap produk yang kita miliki, yang akan kita jual. Dan untuk pemasaran ini sendiri berorientasi kepada pelanggan, dengan fokus kepada pemahaman mendalam tentang kebutuhan, keinginan, dan perilaku pelanggan. Jadi Bapak Ibu mungkin terbiasa untuk hard selling, langsung aja menjual produk, menaruh barang dan orang itu tahu itu adalah produk yang dijual. Namun dalam teknik pemasaran, marketing merupakan ada pendekatan istilahnya kebutuhan, sekaligus mensurvei juga kebutuhan daripada seorang ataupun komunitas. Jadi ini strategi pemasaran juga dianggap sangat penting dan membantu di divisi sales-nya, di divisi penjualan. Next, Mas Randy. Oke, jadi ini juga beberapa pentingnya pemasaran dalam usaha bisnis kita. Pastinya kita juga ingin produk-produk kita itu semakin pangsa pasarnya luas, semakin banyak dikenal oleh masyarakat, tidak dalam lokalan saja, namun dalam tingkat regional dan nasional. Juga syukur-syukur bisa internasional, ya Bapak Ibu. Jadi pemasaran yang istilahnya selalu dianggap sebagai ujung tombak dari sebuah bisnis, dianggap memiliki strategi yang sangat bisa membuat bisnis ini berjalan sustainable. Jadi Bapak Ibu, kenapa pemasaran itu penting? Juga bisa dapat meningkatkan brand awareness. Jadi kepada produk kita,
branding produk itu semakin dikenal dan kemudian dapat menarik pelanggan baru. Kalau biasanya kita sudah punya pelanggan tetap, kita pastilah kita di pesantren kita punya pelanggannya tidak lain tidak bukan adalah santri, wali santri. Namun Bapak Ibu kita tidak boleh puas. Nah, karena memang produk kita itu berkualitas. Nah, berkualitas dan istilahnya kita juga sangat layak untuk bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Jadi disitulah diperlukan adanya strategi-strategi pemasaran. Kemudian otomatis dengan adanya perluasan pangsa pasar semakin dikenal dan memang ternyata kualitasnya bagus, insya Allah kan akan meningkatkan penjualan produk. Dan otomatis dengan strategi yang bagus dan komunikasi yang bagus itu juga dapat menjaga hubungan. Hubungan apa? Hubungan dengan pelanggan. Jadi lainnya kita juga harus menjaga hubungan baik dengan para pelanggan, yaitu kita biasa sebut dengan excellent service begitu, karena pasti pelanggan yang puas akan kembali kepada produk kita. Dan untuk pemasaran sendiri juga dapat menganalisis kebutuhan pasar. Jadi kita harus survei apakah pangsa pasar dari produk kita itu sesuai dengan komunitas atau lokasi tertentu. Next, Mas Randy. Boleh lanjut, Mas Randy? Oke. Kalau kita sudah punya produk, kemudian kita rasa produk ini enak atau kita rasa produk ini bagus dan harusnya bisa menjadi produk unggulan. Nah, kalau misalkan memang belum laku, belum terkenal ya pasti ini ada yang salah dalam strategi pemasarannya. Jadi ketika pemasaran ini kurang digencarkan, maka yang pertama pastinya produk itu sulit dikenal masyarakat atau gampang dilupakan masyarakat. Mungkin pernah dapat tester, tapi ternyata lupa karena memang tidak sering diingat-ingatkan begitu atau tidak melekat untuk brand awareness-nya. Kemudian pastinya penjualan tanpa ada pemasaran terus-menerus akan mengalami kondisi yang stagnan atau bahkan bisa menurun penjualannya. Kemudian di tengah banyaknya update informasi teknologi yang makin merebah, Bapak Ibu, kalau misalkan kita tidak juga mengikuti perkembangan zaman, maka bisnis kita atau produk-produk kita bisa tertimpa dengan produk-produk baru yang lebih bisa terkenal atau pemasaran strateginya mereka berjalan. Dan pastinya kalau sudah begitu, kita potensi kehilangan pelanggan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita juga bersama-sama, bahkan di Dinas Koperasi sendiri ada bidang pemasaran juga sedang mengikuti perkembangan. Maksudnya kita tidak bisa diam dengan adanya perkembangan-perkembangan yang ada, terutama di teknologi. Jadi kita harus mempelajari Bapak Ibu. Next, Mas Reni. Baik, untuk strategi pemasaran, ini adalah perencanaan atau rancangan yang akan dilakukan untuk mempromosikan barang atau jasa yang kita miliki dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan pastinya. Kalau di sini kita bagi dua aja, yaitu pemasaran offline dan pemasaran online. Next, Mas Randy. Untuk pemasaran online, Bapak Ibu pastinya juga sudah paham kalau ini merupakan promosi pemasaran sebuah merek atau produk kita menggunakan media digital dan teknologi serta internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat untuk memperoleh keuntungan. Dan pastinya dengan penggunaan digitalisasi ini akan lebih luas pangsa pasarnya yang bisa dicakup. Sebagai contoh, pada media sosial kita punya WhatsApp yang sehari-harinya kita pakai untuk chat, untuk berkomunikasi terhadap teman, rekan bisnis, ataupun calon pelanggan lainnya. Kita bisa juga mengupgrade menjadi WhatsApp bisnis dan Instagram selain untuk
mengabdikan momen-momen di hidup kita, mungkin kita juga bisa memaksimalkan dengan posting-posting produk yang kita miliki. Karena memang Instagram sekarang juga sudah bisa membaca bagaimana keinginan para user ketika memang dia punya apa namanya referensi di makanan ataupun kria atau fashion, mereka akan juga mengikuti ada referensi-referensi atau logaritma yang terbaca. Di Facebook, Bapak Ibu juga mungkin memiliki, nah itu bisa dimaksimalkan untuk pemasaran kita dan pastinya ada TikTok. Mungkin TikTok tidak sekedar joget-joget saja ya Bapak Ibu, tapi bisa dibuat untuk usaha, untuk hal-hal yang positif. Dan marketplace sendiri sampai saat ini sepertinya masih juga berjalan ya. Ada kalau dulu itu banyak sekali ada beli-beli itu sudah tidak ada, tapi masih saat ini Tokopedia, Shopee, Grab, Gojek, kebetulan ini teman-teman UMKM juga masih ya berupaya dan alhamdulillah dengan kegigihan dan rutin untuk diskusi, mereka masih bisa untuk berlapak ya berjualan melalui marketplace tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga mungkin yang istilahnya saat ini banyak sekali talent-talent yang bisa membuat video ataupun motion grafik, foto-foto produk yang bagus untuk dijadikan konten, itu sangat bisa sekali untuk diupload, terutama pada YouTube ya Bapak Ibu mungkin sudah nggak asing juga, pasti banyak juga ini pondok pesantren juga yang sudah banyak vlog gitu untuk mempromosikan baik pesantrennya maupun untuk produk-produknya. Monggo Mas Randy lagi, next. Nah, oke. Apa yang harus kita siapkan untuk mengoptimalkan pemasaran digital? Kalau tadi kita punya sosmed, Instagram ataupun TikTok itu pribadi, akunnya pribadi atas nama Rindang misalkan, tapi saya punya usaha makanan minuman. Nah, kita cobalah untuk membuat akun atas nama usaha kita. Mungkin biasanya ini ada yang menggabungkan antara akun pribadi gitu ya, tapi saat ini sudah banyak sekali pelaku usaha yang sudah langsung bisa membuat akun sosmed resmi. Jadi supaya memang bisa mulai membranding begitu. Dan untuk WA yang tadinya kita WhatsApp-nya itu WhatsApp usaha kita ya WhatsApp akun kita dengan nama kita, kita bisa mungkin dengan nomor lain di HP yang sama, kita bisa memakai WhatsApp bisnis, jadi lebih ada katalognya juga, dan ada informasi yang mencakup karena supaya pelanggan ini juga bisa lebih percaya kalau usaha ini benar-benar niat dan dirintis. Kemudian melalui Google Bisnis supaya bisa untuk dijangkau masyarakat, misalkan pusat oleh-oleh atau batik, batik apa gitu, batik motif pecel, itu bisa diakses oleh pengguna Google, karena Google ini pasti banyak sekali penggunanya, baik untuk referensi kuliner, referensi perjalanan trip, atau referensi untuk apa namanya membuat literasi. Jadi untuk di Google ini Bapak Ibu mungkin kita bisa menggunakan kata-kata yang mudah untuk dicari orang. Misalkan kalau mencari oleh-oleh ya oleh-oleh gitu. Kemudian jika mau pro lagi bisa membuat website. Nah, ini semakin menambah kepercayaan usaha kita pastinya. Jika sebuah usaha itu memiliki WhatsApp bisnis, memiliki akun TikTok, Instagram, oke, di Google terbukti ada, lokasinya terdetek, websitenya ada, insya Allah kan ini akan meningkatkan trust atau kepercayaan dari para pelanggan. Kemudian juga email mungkin saat ini email pribadi, mungkin kita bisa itu membuat email kan juga gratis, jadi membuat email untuk usaha kita, misalkan bolupandan@gmail.com. Kemudian buat buyer persona, tagline itu bisa menjadi jargon-jargonnya produk-produk kita. Dan untuk mempelajari copywriting, bagaimana untuk memposting sebuah konten,
tidak hanya dengan foto yang bagus saja, namun harus memiliki selera-selera bahasa yang syukur-syukur itu juga kekinian yang bisa masuk di kalangan-kalangan saat ini. Karena produk kita juga pastinya tidak hanya ingin dikenal di lokalan saja, kita berusaha untuk merambah nasional baik internasional juga. Jadi secara bahasa dan komunikasi, copywriting ini juga dibutuhkan. Next, Mas Randy. Ini untuk strategi pemasaran digital sebenarnya memang banyak banget dari untuk search engine optimization di Google itu, kemudian pay per click, content marketing, social media marketing, email marketing, influencer yang saat ini juga memang juga banyak ya Bapak Ibu, dan kebanyakan usaha juga ternyata sangat berdampak apalagi ketika menggunakan influencer yang memang memiliki followers yang banyak karena ternyata memang namanya influencer ya istilahnya pengaruh sangat berpengaruh begitu bisa mempengaruhi followersnya. Jadi karena mereka mungkin kita tidak punya divisi pemasaran secara sendiri, tapi kita bolehlah karena ini adalah menyisihkan biaya pemasaran untuk influencer ataupun untuk konten kreator membuatkan video ataupun postingan foto produk yang proper. Kemudian affiliate marketing juga, jadi teman-teman kita manfaatkan jaringan-jaringan kita punya bisnis, kita punya teman, kenapa tidak kita minta tolong teman kita, tolong dibantu untuk bantu pemasaran kita. Ya, Pepe kemudian Hidayatullah Kabalino. ya, next Mas Randy. Tapi Acara Zoom. Nah, ini tadi juga sudah saya sebutkan beberapa platform yang memang populer di Indonesia. Termasuknya itu adalah Google. Google ini pastinya kita mau mencari tape, Bondowoso, akan keluar beberapa titik-titik, pastinya ada beberapa kedai ataupun toko yang menjual. Nah, itu kita kalau udah masuk Google, kita masukin foto sebanyak-banyaknya, daftar menu supaya orang itu bisa mengakses. Karena memang saya sendiri pribadi kalau pergi ke sebuah tempat yang kita tanyakan pasti Prof Google gitu ya Bapak Ibu. Jadi banyak-banyak menaruh informasi nah di Google kita. Kemudian Facebook, ini Facebook sudah lama sekali sampai saat ini sampai ada Facebook Marketplace juga. Instagram ini juga sangat bisa membranding produk-produk kita. Kalau Twitter ini saat ini sudah menjadi X nih namanya. YouTube juga banyak sekali yang sudah memiliki channel-channel akun YouTube. Nah, monggo bisa dimaksimalkan meski kesannya ngevlog itu sederhana, tapi mudah diucapkan, kadang-kadang sulit untuk dilakukan karena harus benar-benar niat dan konsisten untuk mengupload dan bikin konten. Baik, berikutnya Mas Randy. Mengapa strategi pemasaran digital penting? Oke, Bapak Ibu, kami sendiri juga merasa banyak UMKM ini awal-awal enggak kok, saya sudah puas dengan adanya toko atau galeri di rumah, saya sudah nitip-nitipkan di retail sana sini, sudah cukup. Namun ternyata semakin banyak persaingan yang UMKM, pelaku usaha lain ternyata lebih bisa mengakses pemasaran melalui digital, internet, teknologi terbaru. Nah, akhirnya produk-produk kita perlahan mundur. Jadi Bapak Ibu, kita juga sebisa mungkin berdamai dengan situasi ataupun kondisi yang terbaru, karena pemasaran digital ini pastinya dapat meningkatkan visibilitas secara online, memastikan brand atau bisnis kita mudah ditemukan audiens atau targetnya bisa sesuai. Kemudian pastinya bisa meningkatkan penjualan, apalagi misalkan produk itu berkualitas, pasti akan ada repeat order, harganya juga oke. Nah, ini akan dicari banyak orang dan dari mulut ke mulut pasti akan semakin dikenal. Dan dari pemasaran digital pun juga dapat
menyediakan data maupun informasi. Jadi biasanya kita menggunakan platform tertentu, maka kita akan memperoleh data-data atau informasi, insight mengenai siapa saja sih istilahnya pengguna kita, siapa saja sih yang menyukai produk kita. Jadi kita bisa menentukan segmentasi sesuai dan kita juga bisa mendapatkan feedback, ya, feedback dari para pembeli atau customer yang pastinya itu juga bisa menambah atau memunculkan sebuah diferensiasi produk dari hasil apa namanya analisa kita terhadap data atau informasi yang kita peroleh dalam sebuah platform yang kita gunakan. Kemudian pastinya dengan pemasaran digital ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Betul, itu sangat betul dan dapat mengukur kinerja. Ketika kita menggunakan platform dan di situ juga ada penawaran untuk advertising, untuk iklan berbayar, Bapak Ibu, itu kita bisa mencoba ini karena platform-platform ini menawarkan mulai dari harga yang terendah hingga harga yang memang mahal sekali untuk usaha besar, perusahaan-perusahaan besar, dan kita mungkin bisa sudah mulai mencoba kita sesuaikan dengan kemampuan ataupun biaya pemasaran kita, misalkan ada untuk menjangkau 1.000 orang dalam 3 hari, ada paketannya begitu. Kemudian lanjut Mas Randy. Selain kita juga menggunakan strategi pemasaran digital, pastinya kita juga harus mulai menata komunikasi. Komunikasi ini juga diperlukan untuk menjaga menjaga keberlangsungan dengan para pelanggan maupun buyer baru. Jadi Bapak Ibu, ini ilmu komunikasi juga sangat dibutuhkan, apalagi kalau untuk di bagian marketing ini yang biasanya juga sangat membantu sekali untuk mendapatkan buyer baru potensial, bahkan yang orang itu mungkin produk tidak seberapa, tapi ilmu komunikasinya bagus, cara marketingnya tepat, alhamdulillah bisa istilahnya bisa MOU atau bahkan bisa keberlanjutannya itu sampai bertular sampai diinformasikan ke rekan-rekan lainnya. Dan dalam ilmu komunikasi juga sudah sekaligus bisa untuk bernegosiasi. Karena banyak sekali pastinya Bapak Ibu kalau mau ada yang pesan dalam jumlah banyak, di situ pasti ada yang minta untuk secara harga untuk yang bisa ditekan. Nah, itu kita harus pintar-pintar berkomunikasi supaya kita bisa antara mempertahankan harga, kualitas, dan untuk negosiasinya itu. Dengan yang pertama ini kita juga harus membangun komunikasi, membangun kepercayaan. Kepercayaan pastinya ketika kita sudah menjual sebuah produk dengan kualitas tertentu, maka ketika produk itu dijual lagi dengan pelanggan yang sama, jangan sampai ya Bapak Ibu produk itu kualitasnya diturunkan begitu. Jadi kalau bisa kita tetap harus menjalin kepercayaan para customer kita. Kalaupun muncul ide baru untuk segmentasi baru, bisa membuat sebuah diferensiasi produk atau produk yang lebih di bawah harganya begitu. Jadi ada yang produk premium, nah ada juga yang produk yang umum gitu ya. Kemudian kita juga harus meningkatkan kepuasan pelanggan, itu sekedar menanyakan kabar itu ternyata juga efektif, karena saya sering sekali juga kalau sudah beli produk, data kita sudah ada itu di sellernya, kita sering disapa, selamat pagi Bu Rindang, bagaimana stok bawangnya di rumah, hari ini kami memiliki promo sekian segala macam. Nah, hal-hal itu yang istilahnya terus-menerus untuk dikomunikasikan kepada buyer atau istilahnya pelanggan-pelanggan kita. Nah, itu juga bisa tiba-tiba kena dari sekian kontak
kita broadcast, kita sapa, ternyata itu juga bisa terjadi keberlanjutan untuk kerjasama. Yang pastinya juga transaksinya dipastikan untuk aman. Next, Mas Randy. Untuk prinsip komunikasi yang efektif sendiri, kalau untuk di copywriting, kita punya konten, kita punya flyer, kita mau posting. Nah, monggo Bapak Ibu bisa menuliskan informasi yang jelas namun singkat. Kadang-kadang kita kalau nerima broadcast juga panjang gitu di WA, kayaknya kita akan skip gitu. Agak di skip karena memang panjang sekali dan mungkin kembali lagi. Jadi istilahnya mungkin kita juga kalau menulis informasi jelas dan singkat. Mungkin kebanyakan sekarang juga menggunakan simbol-simbol nih Bapak Ibu. Kemudian kita juga dalam komunikasi ini diharapkan untuk konsistensi, memastikan pesan yang disampaikan di platform seperti WhatsApp, media sosial, dan marketplace itu tetap sama. Jadi kalau misalkan di Instagram berbunyi ini, TikTok berbunyi lain, ternyata maksudnya berbeda banget, itu nanti akan membuat bingung para pelanggan gitu. Kemudian komunikasi yang efektif ini juga dari mendengarkan. Jadi mendengarkan masukan, pertanyaan pelanggan itu dijawab, atau mungkin ada feedback setelah membeli produk kita. Nah, kita juga bisa menanggapi meskipun memang feedbacknya itu ternyata misalkan nih bumbunya terlalu encer atau bumbunya terlalu pahit seperti itu. Jadi kita mencoba mendengarkan, menjelaskan kenapa itu bisa terjadi, ataupun kalau kerupuk melempem mungkin cara penggorengan yang salah, kita memberikan edukasi juga gitu Bapak. Kita jadi tidak serta-merta merasakan oh enggak, produk saya enggak mungkin seperti itu. Ya, tapi kita harus bisa menerima. Oke. Selain komunikasi dan skill negosiasi sendiri, kita punya kamera, kita bisa mencoba untuk memfoto produk-produk kita sendiri, meskipun ini kamera HP yang kita miliki, tapi sekarang udah banyak ya Bapak Ibu, ada background selembaran itu kalau di marketplace itu biasa dijual murah. Nah, itu kita bisa background yang polos begitu, kita bisa untuk foto produk di depannya itu dan insya Allah bisa jernih gitu meskipun pakai kamera HP biasa. Dan jadi meskipun kita tidak pro dalam memfoto produk, kita bisa memulai ini untuk tipis-tipis memfoto dan memposting. Syukur-syukur memang kameranya ini berkualitas. Nah, pencahayaannya otomatis ya jangan malam-malam, jangan gelap-gelap gitu. Kalaupun malam tapi ada lighting gitu, ada pencahayaan, monggo bisa sekali ya. Dan oke, lanjut Mas Randy, next. Nih, untuk membuat konten yang menarik, tipis-tipis ya Bapak Ibu. Mungkin kita memang sekali lagi tidak pro atau belum mencoba, bisa kita mulai mencoba. Saya pribadi juga mencoba gitu. Kita membuat storytelling, mungkin mulai dari santai-santai di pantai sambil menikmati snack yang kita jual, yang produksinya kita, atau mungkin kita punya rekan yang istilah mereka juga bisa membantu kita bercerita. Nah, kemudian juga ada konsistensi branding. Ini menggunakan warna, logo, atau gaya komunikasi yang sama di semua platform. Jadi konsistensi branding ini, misalkan kita memang temanya adalah hitam putih monokrom, kita mencoba untuk konsisten di monokrom secara branding ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk produknya mau warna-warni, itu monggo hanya untuk brandingnya di sebuah platform, kita bisa mencoba konsisten. Kemudian ini copywriting, seperti yang tadi kami sampaikan, menulis caption yang menarik perhatian pelanggan. Misalkan promo, ada hari-hari tertentu, atau misalkan Jumat berkah, atau ada stok terbatas, itu bisa
untuk diinformasikan kepada pelanggan melalui platform-platform yang kita miliki. Next, Mas Randy. Next. Nah, ini kebetulan Bapak Ibu mungkin juga tidak awam dengan informasi Millennial Job Center. Kebetulan ini juga salah satu program prioritas Pemprov Jawa Timur. Kebetulan lagi di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur ada proyek yang membantu untuk desain kemasan, ada juga untuk membantu membuat motion grafik. Apa itu motion grafik? Adalah foto bergerak. Jadi Bapak Ibu dapat mengakses fasilitas ini dan juga ada pembuatan videografi, video produk nih Bapak Ibu, bukan video company profile. Jadi ini merupakan contoh-contoh proyek yang kami kerjakan bersama Millennial Job Center dan kebetulan di tahun ini Bapak Ibu kan pasti juga sudah follow Instagramnya Dinas Koperasi, nggih. Nanti kami bisa itu open call, share fasilitas-fasilitas ini. Nanti masih ada Bapak Ibu, tapi memang untuk wilayah Bakorwil yang sekitarnya. Jadi ini nanti monggo banyak-banyak mengakses informasi, apalagi di Instagramnya Dinas Koperasi UKM, karena banyak sekali proyek atau flyer-flyer fasilitas kegiatan yang kita share. Oke, lanjut Mas Randy. Ini Bapak Ibu, kebetulan kami juga mencoba untuk melakukan live shopping di kantor karena di dinas kami juga mengampu atau memiliki dua galeri, galeri batik dan galeri Cindramata. Nah, di sini galeri kami ini, gedung galeri bisa naruh produk-produknya Bapak Ibu gitu. Dari wilayah mana? Insya Allah dari 38 kabupaten kota saat ini sudah ada, ataupun jangan-jangan mungkin Bapak Ibu produknya juga sudah di kami. Nah, ini insya Allah setiap hari Senin sampai Jumat produk-produk yang ada di galeri kami ini insya Allah akan kami bantu untuk promosikan melalui live shopping. Karena kebetulan ini Bapak Ibu di tahun ini kita juga ada program Bangga Buatan Indonesia. Apa itu adalah program untuk membeli produk-produk Jawa Timur khususnya yang ada di galeri kami ini. Dengan belanja 250 maka akan 250.000 maka akan mendapatkan satu kupon berhadiah, mulai dari hadiah ini sepeda motor, sepeda biasa, sepeda gunung gitu, kemudian ada laptop, ada hadiah emas. Nah, ini nanti akan diundi insya Allah pada saat Oppo Expo rencananya begitu. Jadi monggo Bapak Ibu kalau bertolak ke Sidoarjo di kantor kami, nah itu bisa nih belanja-belanja atau mungkin yang belum menaruh produknya, monggo bisa naruh di galeri kami. Siap, lanjut Mas Randy. Lanjut, oke. Nah ini dia. Mungkin Bapak Ibu sudah follow Instagramnya Dinas Koperasi, tapi kayaknya belum follow Instagramnya Beranda Jatim. Jadi Bapak Ibu untuk gedung galeri kami yang mendisplay produk-produk UMKM dari 38 kabupaten kota ini tadi, kebetulan kami branding juga menjadi Beranda Jatim. Nah, ini kepanjangannya itu belanja produk andalan Jawa Timur. Jadi memang secara online
secara online ini kami juga berupaya nih untuk mempromosikan produk-produk Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan bagaimana cara menaruh, ada yang tanya ya, bagaimana cara menaruh produk di Bapak Ibu, ini syaratnya sangat mudah sekali, dipastikan memang KTP-nya adalah KTP wilayah Jawa Timur. Nah, kemudian juga produknya dipastikan adalah produk hasil sendiri atau memang merupakan UKM produsen. Nah, dan kemudian memang produk itu belum ada serupa gitu di galeri kami. Kalaupun serupa memang tapi ada diferensiasi sedikit begitu masih bisa. Dan kebetulan memang sistemnya kami juga konsinyasi. Jadi barang yang terjual itu akan ditransfer di bulan berikutnya gitu. Baik, next Mas Randy. Ini tadi sudah pemasaran online, sekarang yang offline-nya, yang kami maksud ini juga di Dinas Koperasi Jawa Timur ini, UKM Jawa Timur itu juga beberapa kegiatan kami berpartisipasi pada event-event tertentu atau pameran-pameran tertentu, baik yang di skala regional, nasional dan internasional. Cuma di tahun ini kita yang internasional tidak jadi karena memang ada efisiensi. Oke. Kemudian offline-nya di MLM juga sama ada retail, menitipkan produk ke retail-retail yang sudah besar. Next Mas Randy. Nah, ini tadi contoh event-event pameran ya Bapak Ibu. Kalau lokalan ini kita ada bazar. Biasanya kalau di kabupaten kota itu kan kalau pasti ada perayaan hari jadi kabupaten kota. Nah, itu merapat-merapat, sering-sering berkomunikasi dengan dinas-dinas setempat Bapak Ibu untuk memperoleh informasi bagaimana bisa berpartisipasi pada bazar yang diselenggarakan, terutamanya pada saat hari jadi, nggih, Bapak Ibu, biasanya itu sangat meriah. Kemudian untuk di sektor regional sendiri, di kami ini ada event tahunan, insya Allah di bulan ini 30 bulan Juli, tanggal 31 Juli hingga Agustus tanggal 3 itu akan diselenggarakan KUKM Expo di Royal Plaza. Kemudian OPOP Expo juga insya Allah biasanya itu antara bulan Oktober atau di November. Dan batik bordir aksesoris ini sudah berjalan, batik fashion fair itu juga. Untuk di event-event nasional ini Franchise Business Expo, ada Trade Expo Indonesia, Inakraf, dan ada misi dagang juga. Kebetulan misi dagang, Dinas Koperasi juga sering berpartisipasi ini bersama dengan Ibu Gubernur, Ibu Khofifah. Lanjut Mas Randy. Nah, ini tadi yang KUKM Expo sebagai gambaran, ini sudah terlaksana 11 kali, jadi pada bulan Juli nanti itu akan terselenggara yang ke-12 kali. Lanjut, Mas Randy. Ini OPOP Expo. Nah, kita juga belum dapat info ini dilaksanakan di mana. Kalau biasanya berubah-ubah ada di tahun lalu kita di Royal, sebelumnya lagi kita juga pernah di CX Expo. Nah, ini tahun ini belum nih. Kita menunggu informasi. Semoga tahun ini juga bisa meriah dan Bapak Ibu bisa juga berpartisipasi. Next, Mas Randy. Opop retail. Nah, ini juga ini kebetulan kita ada truk Opop, produk-produknya Bapak Ibu ini bisa banget istilahnya memanfaatkan retail truk ini ya, karena sebenarnya memang juga kita dapat tempat di Masjid Al-Akbar dan juga kalau event-event tertentu truk ini dibawa gitu, dibawa untuk turut memeriahkan, mempromosikan produk-produk UMKM utamanya produk-produk santri atau pesantren ngaten J.
Kemudian ini kita juga ada aplikasi Oppo Mart, Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah dengar atau mungkin bahkan sudah tergabung, tapi saat ini memang masih dalam maintenance. Nah, insya Allah akan bisa digunakan lagi pada akhir tahun 2025. Next, Mas Randy. Ini misi dagang. Nah, kebetulan ini juga tahun ini menyasar provinsi di Indonesia Timur, provinsi di Indonesia Tengah, maupun di Barat juga. Sudah 3 kali terlaksana dan nanti rencana akan tetap berlangsung di bulan ini ke Sorong. Lanjut Mas Randy. Nah, ini dia. Ini Bapak Ibu, monggo. Kalau misalkan Bapak Ibu belum sempat ke galeri kami, nah, monggo Bapak Ibu sowan ke galeri kami. Kebetulan memang ada 2 gedung ini di dinas kami. Persis tempatnya di dinas kami, di kantor dinas koperasi yang di Raya Bandara Juanda nomor 22. Di depan itu ada 2 gedung, 2 kembar ngaten nggih. Nah, itu ada sendiri gedung yang pertama itu untuk khusus batik, batik-batik dan fashion. Jadi batik dan fashion dari 38 kabupaten kota insya Allah ada perwakilannya, Nathan. Dan satu lagi gedungnya Galeri Cendramata. Nah, Galeri Cendramata ini pernak-pernik kecil, aksesoris, nah kemudian juga ada makanan minuman itu tergabung di gedung Galeri Cendramata. Nah, ini banyak sekali ada kerajinan kulit juga. Oh, oke, ada home decoration itu juga ada. Kalau dulu tuh ada yang juga naruh apa ini kayu itu furniture. Nah, itu juga ada Bapak Ibu. Cuma memang tidak yang besar-besar ya. Menaruh meja yang kecil ataupun kursi-kursi kecil. Nah, itu ada juga. Monggo, next Mas Randy. Ini. Jadi kebetulan galeri kami ini juga ada cabang kecil-kecilan istilahnya Bapak Ibu atau kolaborasi begitu nggih. Jadi selain yang di Raya Bandara Juanda itu, kita juga taruh beberapa produk itu di Pavilion Smesco Jakarta. Kebetulan memang Smesco ini yang di Jakarta itu dikoordinir oleh Kementerian UMKM, di mana ada pavilion-pavilion dari seluruh provinsi di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah Jawa Timur juga naruh produk-produknya. Kemudian juga kita di DPRD Jawa Timur itu kita juga memiliki corner UMKM atau pojok UMKM. Itu juga beberapa produk secara bergantian itu dipasang di DPRD di corner tersebut. Ini karena memang banyak sekali kegiatan juga pastinya di kantor tersebut dan kita harapannya mencari oleh-oleh ataupun souvenir begitu bisa di sana juga. Kemudian di Anjungan Jawa Timur di TMII Jakarta. Siapa tahu ya Bapak Ibu, kita juga naruh di sana karena memang pengunjung-pengunjung itu biar tahu juga ya istilahnya ada provinsi apa saja di Indonesia, salah satunya Jawa Timur. Kita juga masih taruh-taruh produk di sana. Dan di VIP Room Terminal 1 Bandara Juanda biasanya kita memang juga menaruhnya ini yang produk-produk agak-agak premium karena memang VIP begitu dan ini yang terbaru adalah di Terminal 2. Terminal 2 Bandara Juanda ini kebetulan terminal internasional, bandara internasional. Jadi jurusannya jurusan luar negeri gitu. Jadi untuk sasarannya ini kebanyakan bule-bule begitu. Jadi alhamdulillah sudah berjalan dan memang sudah beberapa kali restock juga. Jadi beberapa UMKM dikurasi terlebih dahulu. Nah, tentu yang sesuai dengan kebutuhan di Terminal 2 Bandara Juanda. Next, Mas Randy.
Ini Bapak Ibu juga, kita juga ada beberapa upaya mempertemukan UMKM dengan beberapa pusat oleh-oleh maupun restoran, hotel, begitu juga. Dan ini di sini beberapa yang sudah berhasil untuk taruh produk, itu di Resto Juanda Bypass, ada di Bonet juga. Atap Rasa ini pusat oleh-oleh di Surabaya, di Ahmad Yani. The Java ini ada di Batu, Swalayan Reni, Surabaya, Bilka, Burudi, Mirota, Buah Tangan, dan Oki. Jadi memang ini kebetulan kita pertemukan, dan insya Allah di tahun ini kita juga akan mempertemukan kembali UMKM dengan beberapa pusat oleh-oleh maupun mitra lainnya yang potensial, dan tapi kita juga akan mencari tahu terlebih dahulu, mencari informasi apa saja, produk apa saja yang dibutuhkan, karena memang mereka ini sudah banyak produk yang masuk, hanya saja ketika mereka melihat produk yang memang diferensiasinya oke atau yang belum ada, itu mereka sangat mau dan sangat bisa. Otomatis juga pastinya ada tester gitu, ya pasti akan dicoba terlebih dahulu untuk pasarnya. Next, Mas Randy. Ini terakhir ya. Jadi nitip beberapa tips kalau misalkan Bapak Ibu berhasil menjalankan pemasaran offline untuk retail itu, ataupun kerjasama dengan pihak lain ataupun reseller, disiapkan MOU-nya atau perjanjian kerjasamanya yang jelas gitu. Jadi apapun itu tulis, ada hitam di atas putih, insya Allah kita akan aman gitu, Nje. Kemudian kalaupun ada penawaran kepada market-market, diharapkan market-market itu memang sudah tervalidasi dan memang sudah ada informasi dari segi pembayaran ya Bapak Ibu, karena banyak sekali kadang-kadang itu UMKM kok belum dibayar, tapi padahal sudah diinfo juga memang itu 3 bulan per 3 bulan. Nah, jadi memang tidak harus begitu sudah terjual bulan depannya dikirim, tidak, belum tentu ditransfer, tapi ada yang perjanjiannya ternyata per 3 bulan begitu. Dan Bapak Ibu bisa melakukan promosi berkelanjutan baik online maupun offline untuk bisa semakin memperluas pangsa pasar produk kita. Dan Bapak Ibu, apapun evaluasi dari yang kita lakukan, kita bisa sharing juga kepada pelaku usaha yang serupa. Anggap mereka bukan kompetitor, tapi mereka adalah kolaborator begitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman teman-teman atau rekan-rekan kita. Next, Mas Randy. Sudah. Kebetulan itu saja Bapak Ibu dari kami. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin selanjutnya ini kita mungkin ada yang mau diskusi gitu ya Mas Randy. Nggih. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya terkait tentang pemasaran produk dan sebagainya bisa langsung ditanyakan, nggih. Mumpung ada narasumber yang hebat ini. Ini juga Mas Randy, kita Bapak Ibu sekalian, mungkin kan berikutnya kita bulan depan masih ada materi tentang pemasaran nih. Mungkin apa sih sebenarnya yang dibutuhkan Bapak Ibu ini terkait pemasaran. Siapa tahu kita bisa menyajikan materi yang memang sesuai kebutuhan gitu, J. Jadi monggo Bapak Ibu bisa diskusi di sini. Istilahnya memang kebutuhannya itu apa. Jadi supaya nanti kita menyajikan di bulan depan ini bisa dengan tema yang lebih masuk atau istilahnya lebih memang dibutuhkan nih oleh Bapak Ibu ini begitu. Monggo. Mungkin di chat itu Bu Riri ada yang tanya bagaimana cara naruh produk kami. Oh ya, ini tadi Bapak Ibu monggo kalau misalkan menaruh produk di galeri kami, galeri batik maupun Cindramata, monggo Pak. Nah, Bapak ini bisa datang ke dinas, otomatis membawa produknya. Jadi produk jenengan ini jenengan bawa
ke tempat kami, ke dinas, nanti langsung aja ke galerinya, karena di masing-masing galeri ini sudah ada kuratornya juga. Nah, kalaupun makanan minuman, mohon bantu tester ngaten J. Maksudnya sedikit aja, bukan satu bungkus besar ngoten, cuma kecil-kecilan mawon gitu. Dan kalau untuk makanan minuman ini memang harus ini ya, halal gitu J, tersertifikasi halal. Kemudian juga semua produk yang masuk di galeri ini diharapkan sudah memiliki NIB. Ngaten. Itu saja, dan kemudian KTP-nya Bapak Ibu ini harus KTP Jawa Timur, nah, Surabaya atau Pacitan, Banyuwangi, Saged. Pokoknya KTP-nya memang harus Jawa Timur, dan produknya ini dipastikan adalah produk hasil produksi sendiri. Ngaten. Jadi bukan produk titipan teman atau kulaan gitu J, boten. Jadi memang benar-benar produk dari jenengan sendiri atau dari pesantren gitu. Jadi monggo Bapak Ibu, kami sangat open sekali dan justru senang karena memang kebetulan nih dari produknya pesantren belum banyak nih di tempat kami. Jadi monggo jangan sungkan-sungkan, kita istilahnya memanfaatkan. Bisa Bapak Ibu misalkan kalau mau mencoba terlebih dahulu, coba sih aku lihat dulu pasarnya 3 bulan gitu. Nggak apa-apa nih, bisa 3 bulan. Setelahnya itu kalau misalkan memang dirasa tidak ada pergerakan atau slow moving atau bahkan tidak terjual sama sekali, monggo Bapak Ibu bisa mengambil kembali produknya. Jadi istilahnya toh di kami itu Bapak Ibu tidak, jadi harganya ini harga langsung produsen Bapak Ibu. Jadi kita ini memfasilitasi tempat gitu dan tenaga untuk menjaga produk-produk. Jadi monggo untuk pembayaran pun kami memang sistemnya konsinyasi, Bapak Ibu, bukan beli putus. Jadi memang kalau udah ada terjual, nah, itu di bulan depannya akan dikabarkan. Kalau memang tidak ada kabar, itu memang kebetulan memang produknya belum terjual. Tapi kita bisa komunikasi dua arah, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali juga UMKM yang istilahnya kok nggak ada info. J, memang kebetulan nih produk di kami itu 380 sekian UMKM yang sudah naruh. Jadi kadang-kadang komunikasinya kita butuh diingatkan juga dari dua arah gitu. Jadi bisa secara aktif menanyakan gimana produk saya di situ ataupun apa sih yang diinginkan gitu. Jadi monggo Bapak Ibu main-main nih ke Sidoarjo, ke kantor kami. Mungkin bisa sambil melihat juga apakah sudah ada produk yang serupa atau belum gitu. Nah, J, mungkin ada lagi. Monggo Gus Ning yang mau bertanya bisa langsung di Anu, mungkin ini sudah apa namanya sudah apa namanya pemasarannya juga alhamdulillah sepertinya udah oke-oke. Sama-sama belajar di sini. Ini juga ini ya Mas Randy, kalau pada saat Opop Expo ya biasanya kan nanti pasti akan dikurasi gitu jadi produk-produknya teman-teman yang di eh, pesantren-pesantren ini. Nah, biasanya nih Mas Randy ini juga nih, misalnya kita beberapa produk tercatat. Nah, itu kita akan menyesuaikan beberapa yang istilahnya memang potensial nih untuk kita ajak tuh di Opop Expo. Insya Allah November begitu Bapak Ibu biasanya. Di tahun lalu itu di Royal Plaza, tapi di tahun ini kita belum tahu, dan kebetulan juga ada hadiah-hadiah yang menanti nih biasanya nih. Kalau dulu tahun lalu ada umroh, kebetulan Mas Randy nih alhamdulillah rezeki banget mendapatkan hadiah utama umroh gitu. Nah, itu terus Ning bisa secara aktif juga untuk nanti hadir gitu ya di acara Oppo Expo. Kalau Mas Andi kalau misalkan memang ini mungkin
ada yang apa namanya mau misalkan tidak ditanyakan di forum ini tetapi mau bertanya terkait pemasaran apapun itu, monggo mungkin bisa kontak kami di bidang pemasaran, ya kan. Jadi sewaktu-waktu mungkin kadang-kadang hari ini belum terfikirkan begitu, tapi nantinya mungkin akan terfikirkan ada kendala apa dalam pemasaran. Kebetulan kami juga ada tenaga ahli di ekspor dan ada juga tenaga ahli yang di promosi. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu bisa sharing istilahnya kalaupun di bidang lain, terkait bidang lain, mohon nggak apa-apa, nanti bisa diarahkan juga ke bidang yang menangani. Mungkin saya tinggalkan nomor telepon begitu Mas Randy, siapa tahu ada pertanyaan setelah ini secara waktu begitu Mas Randy. Ya, mungkin kalau ada yang tanya mungkin ini dari KPS PK Tabah Malang mungkin. Mungkin sudah nggak ada, mungkin Mbak Riri bisa. Iya, siap, siap. Oke. Mungkin berarti cukup ya Mas Randy. Mungkin ada yang tanya ini di Apa chat. ini? Oh ini nih, ini ada di chat nih. Apa koperasi kami bisa didampingi untuk buat materi yang bagus untuk promosi, begitu ya? Didampingi untuk membuat materi yang bagus untuk promosi. Jadi Bapak Ibu, jadi kalaupun materi yang bagus untuk promosi ini banyak sebenarnya istilahnya apakah itu yang dimaksud adalah apa tuh postingan konten begitu ya Bu ya. Nah, insya Allah nih kebetulan di kami itu masih ada fasilitas videografi ataupun fasilitas untuk foto, itu foto motion. Itu ada Bapak Ibu, cuma memang karena kita kan menggunakan anggaran gitu, anggaran. Nah, jadi istilahnya untuk tanggal pelaksanaannya ini nanti kami secara fixnya itu posting di ini, posting di Instagram gitu. Jadi nanti ketika memang wilayahnya jenengan, nah itu monggo nanti disubmit aja, nanti kita buka linknya, atau nanti dari hasil itu bisa kami fasilitasi. Karena memang kami juga harus ini Bu, tetap harus open call begitu. Tapi insya Allah Bu, ya, sakit kita juga beberapa tahun ini mulai dari 2019, 2020 itu sudah setiap tahunnya itu ada untuk ini ya fasilitasi baik foto, pembuatan company profile ataupun video. Dan tahun ini insya Allah ada foto motion grafik atau foto yang motion grafik itu yang foto diam itu tapi dia dibuat bergerak kayak istilahnya nge-slide begitu dan ada kayak kata-katanya gitu ya, ada tagline-tagline-nya. Kalaupun video video ini kita lebih mengarah kepada iklan gitu ya. Istilahnya kayak Indomie goreng. Nah, itu biasanya Indominya cuma Indomie ini tapi videonya itu dibuat dimasak sering-sering ada ayamnya, ada telurnya, nah, gitu. Jadi monggo Bapak Ibu bisa secara aktif mengakses Instagram Dinas Koperasi, nggih. Jadi nanti cepet Bu, nanti kalau misalkan gercep aja langsung disubmit gitu. Kebetulan memang kami juga belum menentukan tanggalnya dan pelaksanaannya kapan, jadi nanti kami akan share melalui Instagram gitu. Boleh menambah, mohon izin. Ya Bu, nggih Bu. Yang tadi Raka chat. Mohon maaf ini saya sambil driver ya. Jadi Oh ya Allah, nggih Bu, berjalan. hati-hati. Nggih. Eh, apa namanya? Ini berkaitan dengan pembuatan tadi itu di koperasi kami, koperantren kami itu kan membawahi beberapa beberapa apa namanya UMKM yang berada di sekitar koperasi kami. Nah, ini ada beberapa UMKM kami memang sudah 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 jalan dan apa namanya membutuhkan untuk pemasaran itu, untuk pendampingan di pemasaran, terutama di online-nya gitu ya. Mungkin bagaimana cara mempromo yang
yang pertama memang konten ya, konten untuk pembuatan promosi itu sendiri. Kemudian metodenya, nah itu mungkin butuh didampingi atau diberikan pendampingan supaya mereka bisa lebih optimum gitu ya, Nggih, mempromokan produk-produk kami gitu. Produk-produk kami nggih, Bu. yang ada di koperasi kami. Jadi tidak hanya konten, kemudian metodenya kan tadi disebutkan ada Google Adsense dan lain sebagainya itu kan butuh langsung praktek begitu lah. Jadi Nggih, supaya leres. Siap. gitu, Mm-mm. penglihatan kan mungkin begitu yang bisa kami Nggih, Bu Aina. sampaikan kebutuhan di koperasi kami begitu. Oh, nggih. Siap, Bu Aina. Yes, Nggih, matur nuwun. oh, Jadi, kami dari ya Bu, kebetulan Kopontren gimana? Taulula Surabaya, Bu. Kami dari Kopontren Al Ihsan Miftahul Surabaya. Surabaya, Bu. Dari Surabaya. Oh, nggih, siap, Ibu. Jadi, Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Aina, salam kenal, matur nuwun. Ini kebetulan memang fasilitas yang tadi saya sampaikan itu yang melalui Project Millennial Job Center memang kita menggunakan talenta ataupun talenta ini adalah freelancer yang memang bergerak di bidang baik fotografi maupun videografi. Jadi memang mereka adalah pakarnya dan juga akan dimentori oleh eh, videografer ataupun fotografer yang berpengalaman. Nah, jadi memang proyek ini adalah proyek prioritas, jadi memang langsung dibuatkan konten ataupun memang muncul sebuah video ataupun foto. Tapi memang sebelum itu pun sebelum pembuatan itu nanti UMKM yang akan difasilitasi ini akan dikumpulkan terlebih dahulu, Bu Aina. Jadi memang nanti akan dikumpulkan untuk diberikan pematangan workshop terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta hanya produknya saja, tapi juga akan ada edukasinya. Jadi akan ada pembelajaran atau workshop gitu untuk optimalisasi penggunaan konten. Nah, optimalisasi pemasaran melalui video konten atau melalui foto konten begitu ya. Jadi itu biasanya kita juga akan mengumpulkan UMKM ini supaya nanti tidak berhenti dari proyek itu dapat video, tapi juga bisa meneruskan lagi. Contoh termudah adalah mungkin bisa istilahnya memfoto secara mandiri gitu ya, sudah memiliki ilmunya. Gimana nih cara teknik untuk memfoto atau membuat video kecil-kecilan atau ngevlog atau tata bahasa untuk berkomunikasi, ngevlog gitu, Nje, untuk menjadi influencer bahkan bisa juga. Nah, itu nanti kami akan ada workshopnya dan menghadirkan narasumber yang memang berpengalaman di bidangnya. Gitu, Bu Aina. Nah, mungkin memang sekali lagi itu juga diaksesnya melalui link nanti yang akan kami sampaikan melalui Instagramnya Dinas Koperasi. Yaten, Bu, matur nuwun sangat ini. Mungkin ada lagi yang mau sharing-sharing? Kalau apa namanya tuh Mas Sandy sebenarnya kita juga kepikiran sih kebetulan di tahun ini tuh sudah berjalan tapi ada kegiatan yang workshop secara offline ya, tutorial cara foto produk kayak gitu. Jadi ini saya benar-benar teknis. Cuma kebetulan memang sudah terlaksana, tapi kita juga sempat mikir nih kalau misalkan secara online ini bisa nggak ya, ini efektif nggak ya? Karena kalau online ini butuh butuh intensitas untuk fokus gitu. Tapi kita upayakan ketika nanti ada, siapa tahu ada offline, nah ini kita bisa menawarkan nih ke Bapak Ibu sekalian. Dan mana? Ada lagi mungkin yang mau sharing-sharing? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, kami wabarakatuh. Bu dari Probolinggo, Kecamatan Keraksan. Kami punya UKM namanya Naila Barokah, Bu. Produksi kami Nggih, Bu. adalah kerupuk ikan janggala, kerupuk ikan campur daun kelor, kerupuk Nggih. ikan campur wortel, dan intinya kerupuk ikan dicampur dengan sayur, Ibu. Juga rendang Nggih. ikan.
ini gimana Bu caranya? Ngapunten nggih Bu, mau tanya. Ini caranya untuk mengirim barang produksi keluar tuh gimana? Apa ada persyaratan tertentu napa ya napa Bu? Untuk izin Ngapunten, halal kami alhamdulillah sudah punya RT dan sebagainya sampun nggih, Ibu. Mungkin ada nggih. persyaratan khusus apa gimana Ibu? Mohon petunjuknya dari Eh, jenengan Ibu. cara mengirim apa Ibu? Ngapunten? Eh, barang itu Bu, barang maksudnya keropok, rengginang gitu Bu. Oh, untuk ke galeri kami, Pak Bu. Halo? Mengirim untuk ke galerinya Dinas Koperasi, ngaten? Nggih. Nggih. Oh ya, Ya napa Bu? Maksudnya cara-caranya kayak napa? Karena kami mentah Ibu, bukan matang. nggih, Selama ini nggih, Bu. alhamdulillah Ibu Mm-mm, ngirimnya mm-mm. sudah ke ini ke Pulau Madura, daerah Nah, Malang, nggih. Probolinggo sendiri sampun alhamdulillah kayak di Swalayan di Oh, sudah naruh di swalayan-swalayan juga, nggih, Bu. Wono sampun Ibu. Cuma maksudnya ke Nggih. sampun Bu alhamdulillah. Lumayan benar. Nah, Cuma yang alhamdulillah. ini yang saya ingin tempat itu yang di daerah Surabaya Ibu. Ngaten nggih kan Surabaya Nggih, selama nggih. ini pernah dulu kami masukkan ke Tanggulangin cuma kalah saing dengan di harga Ibu. Di Tanggulangin Oh, itu ngaten, di kan basis nggih. memang keropok dan ya. Oke. Nah, Siap, kami siap. ingin memasukkan maksudnya agen keropok ngoten. Kan kami nggak Mm-mm. gini Bu, kami itu sistemnya seperti ini Bu, kalau ngorder itu satu tempat, misalnya satu kecamatan atau satu kabupaten itu Mm-mm. 2 tempat ngoten. Jadi sekali naruh ngoten langsung istilahnya numplek ngoten Bu. Jadi kalau memang pasar itu Oh, kayak di nggih. Madura itu pasar Blega, nggih Blega, terus Nggih. Sampang, Sampun dan terus kalau di Malang itu di pasar Bulu Lawang itu sama Nggih, Tajinan, siap. Sampun ngoten. Mm-mm. Nah, yang di Surabaya itu Ibu kalau memang Surabaya, Ibu Bu. punya maksudnya nggih Ibu punya tempat atau di tempat kok kalau bisa saya Bu, Siap, Ibu. J, ini kalau jenengan juga menaruh di dinas koperasi di galeri kami, itu bisa, Bu. nggih Kebetulan ada juga yang produk kerupuk kasava, itu juga naruh mentah di kami, itu juga sakit, Bu, gitu. Jadi ada kerupuk ikan, cumi gitu, itu juga mentah juga ditaruh, Bu, di kami. Memang, apa namanya, pada saat misi dagang pun itu juga biasanya UMKM ini selain membawa produk matang, itu juga membawa produk mentahnya, Bu. Jadi memang targetnya adalah reseller begitu, Bu ya. Jadi istilahnya reseller ini nanti yang mereka untuk dijual kembali begitu. Jadi bisa dalam jumlah nggih banyak. Oke. Jadi Ibu monggo kalau misalkan untuk taruh di tempat kami itu sangat bisa, Bu, tapi kami memang harus melihat produknya terlebih dahulu untuk tetap dikurasi, ngaten J. Kami lihat, maksudnya teliti terlebih dahulu gitu. Ada tim dari tim kurasi kami. Dan kemudian juga Ibu, kalaupun untuk pusat oleh-oleh di Surabaya, nah ini kami juga kepingin apa namanya ini dalam tahap untuk mencari calon-calon buyer nih, istilahnya yang memang sesuai kebutuhan UMKM. Memang ada beberapa yang produk baik itu produk mentah maupun yang memang sudah produk olahan atau produk basah itu yang membutuhkan tempat atau pasar. Nah, kami kayak tadi salah satunya juga ada beberapa swalayan. Nah, swalayan Reni kayak gitu juga kemarin ada kebutuhan-kebutuhan itu, Bu. Nah, jadi mungkin apa namanya? Nanti saya bisa dapat data ini ya, Mas Randy, data peserta hari ini ya. Jadi supaya kami nggih juga jadi supaya nanti apa saya bisa tahu produknya juga. Jadi misalkan nanti ada keinginan dari para seller gitu, dari para nggih buyer, nah bisa kami nggih hubung-hubungkan ngaten, J, sesuai nggih kebutuhan dari dua arah ngaten Bu. J, nggih turun nggih. sangat. Dengan Ibu Terus siapa nanti Bu tadi ngapunten? Ibu Ibu Juwairia Bu dari Pondok Salafiyah Wali Songo, Desa Oh, Sidopokso, Probolinggo Kraksan G. G. Siap Ibu. Kecamatan Karaksan, Kabupaten. G. Nggih. Nggih. Itu Siap nanti Ibu. kalau saya ngirim contohnya Bu, maksudnya
sampelnya itu alamatnya Bu minta. Jadi nanti Alamat, atau sampelnya seperti ini, kalau memang oke kalau kirim ke alamat itu nggak? mm-mm. Nggih. Alamat Oh, di nggih. Jadi, operasi niku. Nggih. iya, betul, Nggih. betul sekali Bu. Jadi alamatnya itu nanti di apa namanya Dinas Koperasi langsung aja di Galeri apa nih Bu? Galeri Cindramata. Galeri Cindramata Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Jalan Raya Bandara Juanda nomor 22 Sidoarjo. Ngaten. Itu nanti dituliskan terang juga Bu, ini produknya jenengan dari mana. Jadi mungkin atau mungkin jenengan hubungi saya dulu Bu. Nanti karena memang ada beberapa form juga. Nah, itu nanti mungkin bisa sambil jenengan isi begitu. Sambil mungkin bisa Oh, kirim-kirim nggih. foto terlebih dahulu atau mungkin kalau udah punya katalog pun jenengan kirim mawon gitu ke nomor saya. Kedap saya tulis nomor di sini. Nggih. Minta nomor ngapunten lho Bu. Minta nomor jenengan Iya, nggak nanti apa-apa Bu. Saya, ya nggak apa-apa. Saya WA aja. nggih. 2 10 8 7 7 4 9 7. Nah, nih, Bu, Bu. Nanti kita Nggih. bisa tindak lanjuti. Pinten Bu? Ini ada. Buatkan grup WA. Wah, ini mantap ini. Ini gimana caranya Mas Randy kita bisa tahu nomor teleponnya teman-teman yang di apa? Bapak Ibu yang di sini, produknya apa begitu ya. Mungkin solusinya gini aja Bu Riri, biar apa Hmm. namanya, biar peserta ini nyatat nomornya Bu Riri, nanti bisa konfirmasi ke jenengan langsung gitu. Oh, langsung gitu, Gitu ya. Nggih, betul. Begitu Soalnya saja. sudah Jadi banyak memang nanti grup nanti supaya lemot ini. iya nanti campur-campur nggih. Siap. Mungkin Jadi ini Bapak Ibu, saya sudah meninggalkan nomor telepon di kolom chat. Nah, ini Bapak Ibu bisa menindaklanjuti menghubungi kami. Kebetulan memang kami di bidang pemasaran. Jadi nanti bisa sharing-sharing Bapak Ibu. Kita juga berupaya bisa menghubung-hubungkan mana yang tepat gini istilahnya dengan kebutuhan ataupun permasalahan Bapak Ibu. Karena kan masing-masing juga pasti berbeda, ngaten. Ini ada Pak Ahmad Zubair. Ya, Angkat Assalamualaikum tangan. Ibu. Oh ini. Waalaikumsalam. Ya, mohon Bapak. tanya Bu, jenengan kan ini kita sering ada pembinaan di koperasi ya. Nah, kebetulan Nggih. koperasi kami sudah ikut OPOP, kemudian kami juga memproduksi, kemudian kami mengikuti pelatihan sehingga apa itu produksi produk kami itu buat PT perorangan itu Bu. Nggih. Di pasal siapa? Gimana, Pak? Apa itu bisa dititipkan di dinas koperasi? Apa harus menglabelkan koperasi, Kopontren? Jangan PT-nya yang di Oh, harus apa label bisa. Kopontrennya? Apa label Oh PT-nya? iya. Nggih. Nggih, Pak izin. Kebetulan tidak harus ada label Kopontren. Nah, bisa juga melalui PT kata. Jadi perorangan juga bisa, Bapak. Kebetulan memang di tempat kami itu kan kalau OPOP ini kan ada santripreneur, ada pesantrenpreneur gitu ya, ada sosiopreneur. Nah, itu sakit Pak kalau memang menggunakan badan hukum PT, perorangan, merek sendiri bisa Pak gitu. Jadi tidak ada masalah juga. Saged Pak, monggo. Produknya apa nih Pak? Kan Pak? Kacang telur, kacang telur. Kacang, kacang telur. J. Iya. Nah, boleh Pak tuh nanti apa tuh kirim-kirim ini dong foto-foto produk atau mungkin sudah ada katalog begitu Pak. Nanti atau Sudah flyer. ada katalognya. Hmm. Oke. J, dikirim mawon Pak, mungkin bisa Oke, nanti kalau kita jenengan langsung ya, coba. nanti konsultasi dengan jenengan ya aja ya. J, saket, monggo. Pak Oke. Ahmad Oke. Suber, J. Makasih Bu. Biar Siap. langsung lewat Sama-sama. Japri saja. Jadi biar jenengan arahkan kami kemana-kemana gitu nantinya. Atau Nah, juga nggih, titip nggih. produk juga kami siap. Oke. J, siap Oke, Pak, matur makasih. nuwun sangat. Oke, baik. Mungkin ada lagi. mungkin cukup ini mungkin Mbak. Udah nggak ada yang tanya lagi Sampai. ini. Ya, ya Bapak Ibu Oh, tadi ini dari juga jangan sungkan-sungkan. Nurul Kolis mungkin mau tanya. Mana ini? Mana, mana, mana.
Tidak, sudah, Pak. Sudah? Oh, sudah Sudah Mas cukup. Randy. Oh, nggih, siap. Gimana Mas Randy? Oh, nggih. Mohon izin, nggih Bapak Ibu. Eh, terima kasih atas atensinya hingga pukul setengah 12 ini. Kita sudahi terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu yang mau untuk sharing bisa menghubungi tadi nomor saya di WhatsApp, di chat ya, di kolom chat gitu. Nah, monggo. Nah, sebelumnya kami juga memohon maaf nih Bapak Ibu kalau misalkan dalam penyampaian kurang jelas atau mungkin ada yang terputus-putus atau mungkin ada pertanyaan yang jawabannya belum memuaskan. Nah, monggo Bapak Ibu nanti bisa kami bantu arahkan yang sesuai. Nyata kami mengucapkan banyak terima kasih ya Bapak Ibu dari perwakilan bidang pemasaran. Semoga usaha jenengan, koperasi maupun produk-produk jenengan semakin pangsa pasarnya semakin luas gitu, semakin laris manis pastinya dan berkelanjutan. Baik, demikian saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.